Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang kembali di podcast istimewa, obrolan para pemuda istimewa. Nah, di depan saya kali ini ada tokoh istimewa dari Purwakarta, yaitu Bang Riza, Patria Riza. Salam, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, sebelum masuk ke obrolan lebih lanjut, saya mau memberi maklumat bahwa kita tidak memakai masker karena kita telah divaksin dan mematuhi protokol kesehatan 3M, 5M maupun 17M lah gitu. Apa aja tuh 17M? Ya, menjaga jarak, mencuci tangan, membangun peradaban, memperbaiki kesalahan, menebarkan kebaikan, dan masih banyak lagi, panjang lah. Nah, biasa dipanggil Bang ya? Bang Riza, boleh Bang Riza. Bang Riza, asli Purwakarta? Saya masuk Purwakarta 2003. Kalau asli dari Lampung. Oh, dari Lampung. Sejak tahun berapa? Saya 2003. Oh, 2003 ya? 2003 masuk Purwakarta. Oh. Itu sekolah, pengalaman sekolah di mana? Sekolah ya? Iya. Tahun 97 saya ke Bogor. Saya lahir di Bogor, kuliah di IPB tahun 97 ya. 2003 lulus, belum sempat wisuda waktu itu, saya ke Purwakarta. Ada sebuah cita-cita besar yang dibawa. Oh, apa tuh? Ya, waktu itu ya biasalah, idealismenya anak muda. Idealisme anak muda. Nanti kita cerita ya. Oke. Itu waktu di IPB. Waktu di IPB. Ngambil jurusan apa tuh, Bang? Saya ngambil jurusan peternakan, ilmu nutrisi makanan ternak. Ternak. Sampai S1? S1. S1. Kemudian pengalaman organisasi bisa diceritakan nih, Bang? Nah, ini yang menarik. Menarik sekali nih. Jadi saya awalnya itu kan bukan seorang yang aktif ya berorganisasi. Ketika SMP, SMA saya masuk dapat beasiswa di SMA Al-Kautsar, Bandar Lampung. Dari situlah saya mulai aktif di Rohis waktu itu. Rohis. Kemudian aktif di OSIS. Nah, ketika kuliah tahun 97, pas tahun 97 saya masuk jadi mahasiswa baru. Ini dunia mahasiswa luar biasa. Seolah-olah saya melihat dunia itu terbuka ya. Banyak sekali ini orang-orang pinter. IPB itu kan dari berbagai daerah. Situ, ya. Ini orang hebat-hebat gitu, pinter-pinter. Nah, disitulah saya mulai terlibat dengan mereka, ikut aktif dengan mereka. Tahun 97 mahasiswa tingkat 1 ya. Waktu itu saya sudah langsung aktif waktu itu di namanya waktu itu masih Senat Mahasiswa. Oh, Senat. Mulai tertarik tuh ya? Mulai tertarik saya di situ. Terus ada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa. Entah kenapa saya juga nggak tahu waktu itu. Teman-teman satu kelas nyalonin saya waktu itu. Saya bilang waktu itu, saya ini belum pernah loh punya pengalaman gini. Udah, ini kan pemilihan. Kalau memang kepilih ya kepilih. Akhirnya kepilih lah saya itu jadi wakil dari jurusan. Masuklah saya di situ. Disitulah awal mula. 98 terjadi peristiwa kan waktu itu. Peristiwa besar waktu itu. Ya sudahlah. Sejak itulah saya terjun di pergerakan mahasiswa, punya jatah 20% bolos kan? Benar. Saya pakai betul-betul waktu itu jatah itu untuk turun ke lapangan. Ikut demo ya ke sana DPR. Demo gitu kan, menyuarakan suara hati mahasiswa. Kenapa saya bilang gini? Gini loh, jumlah mahasiswa itu di Indonesia itu sedikit. Jumlah orang terpelajar di Indonesia itu sedikit. Kalau orang-orang yang sedikit, yang terpelajar, yang punya energi besar ini diam, membungkam, lalu kapankah fajar akan datang? Benar. Wah, segitu kita. Dari situlah kita mulai, suara kita kurang keras nih Kang. Ayo kita kepalkan tangan, kita kumpulkan teman-teman, suara kita akan melangit, kita akan dobrak. Terjadilah peristiwa itu 98, ya semua sudah tahu ceritanya. Benar. Reformasi terus bergulir. Karena begini, saya ingin langsung masuk ke poin ya. Biasanya gini nih, takut lupa. Kenapa saya tertarik gitu ya pada pergerakan mahasiswa, kemudian
yang setelah lulus lanjut ya menjadi pergerakan politik. Karena saya lihat begini, yang khas dari pemuda itu, yang khas dari mahasiswa itu adalah idealismenya, cita-citanya. Betul, itu yang paling mahal dari pemuda Paling mahal ya. dari pemuda, idealismenya, cita-citanya. Tetapi sebuah cita-cita itu, sebuah idealisme itu hanya akan terwujud manakala satu, kuat keyakinan terhadapnya. Yang kedua, ya, selalu bersemangat untuk mewujudkannya. Yang ketiga, ikhlas dalam memperjuangkannya, dan yang keempat, siap berkorban untuk mewujudkannya. Nah, ini keyakinan, tekad, keikhlasan, kesiapan untuk berkorban, ini karakter yang melekat khas pada diri pemuda. Jadi saya katakan, sebuah bangsa kalau memiliki pemuda dengan karakter seperti ini, maka bangsa itu akan bangkit, Akan maju ya. akan maju. Kalau kita lihat sejarah bangsa-bangsa besar di dunia, ini adalah sejarah para pemudanya yang memiliki karakter seperti itu. Nah, kalau kita lihat sekarang misalnya ya, menurut para ahli nih, Indonesia ini akan mengalami bonus demografi. Ya betul. Ya kan? Sekitar mungkin 20 atau 30 tahun yang akan datang. Artinya nanti jumlah anak muda ini akan dominan. Saya membayangkan kalau pemuda-pemuda yang mendominasi populasi bangsa ini adalah orang-orang yang punya tekad yang kuat. Betul. Orang-orang yang selalu bersemangat untuk mewujudkan cita-citanya. Memperjuangkan. Ya kan? Orang-orang yang ikhlas dalam berjuang. Orang-orang yang siap beramal dan berkorban untuk mewujudkan cita-cita itu, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat. Bangsa yang kuat. Bukan hanya 5 besar dunia, tapi mungkin menjadi pelopor peradaban umat manusia di masa yang akan datang. Nah, itulah yang saya terus ya bergemuruh. Berapi-api. Kenapa kita harus turun? Kenapa kita harus bergerak? Anak muda ini harus mengambil peran sejarahnya. Benar. Harus berani mengambil resiko bahwa ini. Nah, jadi memang sudah waktunya anak-anak muda ini mengambil peran sejarahnya. Jadi setelah lulus pun saya tidak berhenti dari pergerakan. Ya, saya lihat sekarang PKS memberi ruang yang cukup besar Kepada anak muda untuk mengambil perannya gitu ya. Memang masih ada orang-orang tuanya di situ, tapi mereka orang-orang tua yang legowo gitu. Kan tadi saya bilang, sekarang ini gini loh. Kalau kita nggak memberi kesempatan kepada anak muda, kepada anak-anak muda ini, kita akan sangat rugi. Sebagai sebuah bangsa kita akan sangat betul. rugi. Kita butuh gitu. regenerasi ya. Kita butuh regenerasi. Ini zaman mereka gitu loh. Karena itu kita harus buka peluang yang besar kepada mereka. Harus beri mereka kesempatan untuk masuk ke ruang-ruang publik. Kalau perlu kita beri kesempatan kepada mereka untuk menjadi bagian dari pengambil keputusan. Karena mereka akan menjadi penduduk paling dominan di bangsa ini. Pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Pemimpin hari ini nggak usah nunggu masa depan, sudah Sekarang ya. ambil gitu loh. Betul. Kalau nunggu masa depan kan ketika masa depan itu datang dia udah tua. Kan mudanya sekarang. Iya, Jadi sekarang ini ambil peran itu gitu. Kalau kita sulit ya ngeliat orang-orang ini kok sulit amat ya dikasih tahu, dinasehatin susah, nggak mau berubah gitu ya. Memang udah Sampai masanya kita dia mau berulang kali kok nggak mau berubah juga ini pemimpin. Ya memang udah nggak bisa berubah, mungkin waktunya kita ganti. Ya waktunya anak-anak muda yang maju gitu. Iya. Daripada anak mudanya teriak-teriak terus, ya udah anak muda yang maju, ambil peran itu, jangan takut. Di masa kini kan banyak keresahan-keresahan tuh dari anak muda gitu kan. Banyak yang pintar, banyak yang apa? Iya. Jenius gitu kan. Tapi yang kurang satu, kurang berani. Bukan kurang berani sebetulnya. Kalau saya lihat anak muda itu punya keberanian yang cukup, cuman kurang dikasih kesempatan. Kurang dikasih ruang. Kurang dikasih ruang. Saya bilang ke teman-teman, ayolah, jangan khawatir. Kita di PKS ini nggak punya senioritas. Memang ada lah. Ya kita hormat pada orang-orang tua kita, para pendahulu kita. Tapi ruang untuk anak muda ini terbuka lebar. Nggak ada masalah gitu. Kita butuh pemikiran-pemikiran jeniusnya. Kita butuh energinya yang luar biasa kan? Kita butuh tenaganya yang kuat. Karena bangsa ini bangsa yang besar. Betul. Harus ditokong oleh orang-orang yang punya pemikiran besar, yang nggak punya dosa masa lalu gitu. Anak muda ini kan nggak terikat dengan dosa masa lalu, mereka masih fresh gitu. Yang fresh. Gitu Kang.
Kang Yoga ya. Iya, Nah, ini Kang Yoga nih orang-orang luar biasa. sayang sekali ya negara ini, bangsa ini kan mempunyai kekayaan alam yang luar biasa gitu kan. Ya sampai sekarang belum maksimal dalam pengelolaannya gitu kan. Ya. Kita punya tambang emas, punya lahan yang luas gitu kan. Iya. Ya itu Kang yang saya bilang tadi. Jadi memang kita punya resources yang besar, tapi kita tidak dikelola oleh orang-orang yang memang mampu mengelola resources itu. Contohnya begini, ini HP nih. Orang bilang smartphone. Dia punya fitur-fitur yang canggih kan. Banyak yang canggih. Di tangan anak muda seperti Kang Yoga, fitur ini bisa menghasilkan uang kan. Iya, Bisa sekarang menghasilkan mudah-mudah. uang. Ya kan dia bisa jualan online, bisa menyelesaikan banyak pekerjaan lah dengan satu handphone. Tapi mohon maaf nih ya, mohon maaf bukan ini ke orang tua ya. Betul. Jadi orang-orang tua kita, bapak-bapak kita punya handphone yang canggih, smartphone ini fungsinya nggak optimal di tangan mereka. Paling cuman WA doang kan, banyak fungsi lain yang tidak bisa diberdayakan. Begitu juga dengan pengelolaan. Mungkin bangsa ini ya, mereka punya pengalaman yang luar biasa lah, kita akui. Sudah bisa membawa bangsa ini besar seperti ini. Tapi hari ini dunia berkembang Kang. Betul. Banyak fitur-fitur baru yang berkembang di sekitar kita yang mungkin kurang available dengan mereka gitu. Ini yang waktunya anak-anak muda ini maju mengisi ruang kosong itu. Karena mereka gitu. lebih melek ya. Mereka lebih melek dengan dunia sekarang. Ini Dengan zaman teknologi. ini gitu ya. Gitu. Bukan berarti kita menyingkirkan mereka, bukan, justru kita ini menjadi pelengkap. Mereka punya pengalaman yang luar biasa, punya kebijaksanaan gitu. Dan kita punya adaptasi terhadap teknologi yang lebih baik. Sehingga ketika kebijaksanaan orang tua ini bertemu dengan semangatnya anak muda, itu suatu power yang luar biasa kan. Saatnya orang tua dengan anak muda ini bergandengan tangan, yang tua kolaborasi. Yang tua mendorong yang muda, membimbing yang muda, gitu. Yang muda ini menghormati yang tua dan menyokong mereka, memberikan sumbangsih yang luar biasa. Setuju. Banyak sekali ya PR-nya gitu buat anak muda. Anak muda sekarang ya Allah luar biasa kan, masya Allah. Ya mungkin di zaman sekarang nih, Bang. Kalau dari saya kan sebagai perwakilan anak muda lah ya. Itu kita butuh ruang untuk mengetahui pekerjaan dari para pemerintah gitu kan. Dan pemerintah juga bisa mensupport apa yang mereka mau gitu kan. Sama-sama lah membangun gitu kan. Betul. Saya mengajak nih ya teman-teman semua, kan saya juga memang masih muda, tapi secara usia kan terus naik ini. Semuanya kan masih muda. Udah 40-an ini sekarang kan, memang kalau definisi masih muda Masih lah ya. muda Tapi ya. saya lihat gini loh. Hari ini teman-teman ini yang teman-teman milenial, teman-teman generasi Z ini ya. Ini punya potensi yang luar biasa. Kenapa sih kita nih yang udah tua-tua ini nggak memberi mereka ruang? Takut apa? Takut tergantikan? Hah? Kenapa harus Kayak takut Firaun ya? Kalau tujuan kita untuk kebaikan bangsa dan negara ya, untuk masyarakat kehidupan yang lebih baik, kenapa harus takut? Gak apa-apa, kasih kesempatan mereka. Sebelum teman-teman, ayo tuh gabung di sini, bareng-bareng dengan saya kita bangun bangsa ini, kita bangun Purwakarta gitu ya. Anak muda maju, sama kita kasih ruang gitu, kasih ruang, kita kasih mereka spare untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Nggak apa-apa. Dan itu difasilitasi oleh PKS. Kita fasilitasi, memang udah waktunya. Itu tadi saya bilang, nanti bangsa ini akan dinominasi oleh para milenial ini. Benar. Lah kan kalau mereka yang mendominasi ini tidak punya akses kepada kebijakan gitu kan. Mereka tidak mau terlibat dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat. Lah ya gimana nanti kehidupan kita diatur oleh orang-orang yang nggak ngerti kondisi kita. Benar. Kita harus tahu kondisi Anak juga di muda luar ya. harus tampil, dia punya pemikiran yang lebih. Itu tadi saya bilang ya, anak muda ini kan punya karakter yang kuat, keyakinannya kuat, semangatnya kuat, siap bekerja keras, ikhlas. Nah kalau 4 ini ya, karakter ini ada, dan pemuda ini betul-betul saya ngebayangin Indonesia luar biasa kan, kaya bener kita ini. Macan Asia kayak dulu ya, dihormati oleh bangsa lain gitu kan. Ya. Sekarang emang kebanyakan pemuda ya oleh tersibukkan diri sendiri oleh gadget gitu kan.
kan nggak punya ruang. Saya pikir kalau punya ruang nggak juga. Kita bisa lihat lah ya, banyak juga anak-anak muda sekarang yang ya sudah tampil ya memimpin di bidangnya masing-masing. Ada yang menguasai teknologi, dia tampil di bidang teknologi. Ada yang menguasai olahraga, dia tampil di bidang olahraga gitu kan. Ada yang memang dia punya minat politik, ya tampil di bidang politik. Muncul kan sekarang pemimpin-pemimpin politik yang usianya masih muda-muda, moncer kan, keren tuh. Gak apa-apa, bangsa ini gak boleh kehilangan sumber daya, gak boleh kehilangan kesempatan hanya karena ego kita, gak boleh. Kalau Bang Rija sendiri bergerak di bidang apa? Ya sekarang saya sehari-hari di pendidikan. Pendidikan ya? Pendidikan ya, di luar itu ya di ini nih, di sini nih. Bang Rija di DPD PKS menjadi Sekum ya, sekretaris umum. Sekum. Oke. Nah, Bang Rija juga katanya ini ya sebagai founder inspirator kebaikan. Ya, itu gimana tuh? Ceritanya gini, ini unik cerita. Oh iya, gimana Sob? Jadi waktu COVID pertama kali menyerang, pandemi pertama ya, kan sekitar bulan Juni-Juli ya 2020 itu semua terdampak, saya juga terdampak gitu. Nah sebagai orang yang bergerak di bidang pendidikan, saya resah waktu itu, gitu. Nah pas saya lihat anak-anak saya, anak-anak didik, guru-guru saya semuanya kan harus belajar secara online Kak. Betul. Muncul kan secara online, tapi saya lihat gitu kan tampilan-tampilan slide-nya, aduh, kayaknya membaca slide-nya lebih pusing daripada memahami pelajarannya ini gitu kan. Wah, nah dari situ saya tergerak, ini nggak boleh begini, ini harus ada solusi. Nah, muncullah ide gitu kan, muncullah ide. Ini harus ada orang yang menyelesaikan masalah ini. Kita harus, saya belajar tuh di situ, mengupgrade diri. Karena dari keresahan itu kan. Keresahan itu saya nggak begini, saya belajar lah PowerPoint waktu itu. Akhirnya saya bisa menemukan satu formula bagaimana membuat presentasi PowerPoint yang bukan hanya mudah dilihat tapi juga indah dilihat gitu. Saya harus ajarkan ini lah, saya lah bikin di situ, udah saya bikin inspirator kebaikan, saya tampilkan di situ. Siapapun yang ingin belajar, saya ajarkan, saya bagi ilmu saya, karena saya yakin begini, Allah itu memberi kita ilmu, Allah itu memberi kita karunia untuk kita optimalkan, karena pada akhirnya nanti setiap perjalanan itu akan menemui titik akhir. Pada akhirnya titik pulang kan, pada akhirnya saya akan mati kan. Betul. Akan meninggal. Dan apa yang saya tinggalkan dalam kehidupan ini? Kan kita harus meninggalkan legasi yang bermanfaat buat orang lain. Mudah-mudahan ilmu saya ini bermanfaat. Jariah ya. Manfaatkan amal jariah. Saya dirikanlah itu inspirator kebaikan. Saya buat di situ tips-tips, trik-trik bagaimana caranya. Termasuk di situ saya membuat tulisan-tulisan yang pada awalnya nih, niat awalnya itu hanya sebagai catatan pribadi saya. Oh, itu pada awalnya ya? Pada awalnya untuk mengingatkan saya, kan saya bikin di situ risalah untuk pemuda. Saya tulis narasi itu, terus saya bikin dalam bentuk konten, saya posting. Saya buat lagi di situ, kepada apa kita menyeru manusia. Terus lagi itu, apakah kita para aktivis, gitu kan? Betul. Itu pikiran-pikiran itu saya tulis. Nah, ketika kalau saya butuhkan saya tinggal baca. Nah, itu jadi semacam perpustakaan digital. Nah, itu awalnya saya bikin konten, posting, lama-lama kok ada followernya ya. Udah banyak ya. Gitu. Ternyata ya saya nggak cari follower, nggak cari itu gitu ya. Yang penting ya ini tersampaikan kepada pemuda, anak-anak di luar sana. Gitu. Saya ingin bahwa kehadiran saya ini bisa bermanfaat buat orang lain. Kehadiran saya ini bisa menginspirasi orang lain. Karena apa? Kita harus berperang di media sosial juga. Media sosial itu kan orang bisa posting apa saja itu, yang buruk, yang apa banyak gitu loh. Kalau nggak kita lawan, ya kan mereka akan dominan gitu loh. Saya bilang, waduh, saya memang udah nggak sehebat anak-anak milenial nih bikin konten, tapi saya harus berjuang dong. Saya harus berusaha, saya harus lawan konten-konten negatif itu. Saya harus hadirkan konten-konten positif. Saya harus bisa menginspirasi orang untuk menjadi lebih baik. Ya kan, karena saya ingat pesan Nabi kita kan, yang terbaik di antara kalian yang paling bermanfaat. Nah, saya pengen bermanfaat buat orang lain dong. Sebelum nanti saya mati kan, ada yang manfaat yang saya tinggalkan untuk kehidupan. Konten situ kan, itu awal muncul inspirator kebaikan itu.
Itu boleh disebutkan akun Instagramnya bang? Apa sih? Inspirator.kebaikan. Kebaikan. Inspirator.kebaikan ya. Ya boleh lah di follow kalau. Boleh, menarik gitu, estetik banget tampilannya gitu kan. Saya pernah dengar nih Bang Riza bahwa orang-orang di luar sana sebenarnya ada yang ingin menghancurkan Islam dengan cara memaksimalkan konten-konten kreator mereka kan gitu. Sedangkan kita kenapa enggak gitu kan? Betul. Gitu. Makanya mungkin Bang Riza juga membuat akun konten itu ya. Ya betul. Betul, itu juga saya lihat itu. Terutama semenjak pandemi Covid menyerang ini kan penggunaan gadget tinggi banget ya. Penggunaan media sosial tinggi banget gitu. Saya lihat, kok mereka bebas banget. Harga gitu elektronik juga langsung naik. Kan. Wah, harus dilawan pedang, harus dilawan dengan pedang nih katanya kan. mereka sebarkan konten-konten negatif, ya kita harus sebarkan konten-konten positif. Dan ini sebetulnya kekuatan anak muda, Kang. Iya, perang pikiran ya. Iya, ini kekuatan anak muda itu. Di sini mereka bagaimana memenuhi algoritma itu dengan konten-konten positif. Jangan biarkan mereka merusak kita dengan konten-konten negatif. Itu saya ingin tunjukkan bahwa dengan keterbatasan yang saya miliki pun saya berani melawan gitu loh. Masa teman-teman yang muda-muda yang hebat-hebat punya kemampuan nggak berarti? Masa buat game doang ya? Iya, jangan berpangku tangan, sing-singkan lengan baju. Sekarang apalagi lebih mudah buat belajar, Bang. Di internet gitu kan. Betul, bantuin lah, ayo kita sama-sama. Insya Allah setiap tetes peluh dan darah takkan sirna ditelan masa. Segores luka akan menjadi saksi pengorbanan. Nah, itu kan 1-2 konten yang kita posting itu akan menjadi bukti kita berjuang. Jadi ini buat posting. Oke. Selain di pendidikan bergerak di bidang apa tuh Bang? Itu aja sih. Itu aja pendidikan ya. Kalau misalkan anak-anak muda nih mau membangun bangsa, menurut Bang Riza tuh gimana sih? Harus melalui apa gitu kan, dan bergeraknya seperti apa gitu? Betul Kang. Jadi yang paling penting itu adalah kita punya minat, ya kan? Kita punya minat, kita punya kemampuan. Ketika minat dan kemampuan ini bertemu dengan kesempatan, nah itu kerjanya enak Kang. Coba bayangin gini, Kang Yoga ya. Misalnya punya minat di satu bidang tertentu. Ya kan, katakanlah minatnya apa nih Kang Yoga? Sosial, punya minat di bidang sosial, terus punya talenta, ya. Jadi minatnya bertemu dengan talenta di bidang sosial. Udah gitu, dapat kerjaan di bidang sosial, dibayar di situ, nyaman bekerja. Hobi yang dibayar enak ya? Hobi yang dibayar. Nah, ini yang harus kita temukan sekarang. Anak muda kita ini coba, dia punya kemampuan apa? Jadikan kemampuannya itu adalah senjata perjuangannya. Punya kemampuan misalnya sebagai konten kreator, jadikanlah konten kreator itu ya sebagai medan perjuangan, menyebarkan kebaikan di situ dan dapat uang dari situ. Bonus itu nyaman ya. Bonus itu kerjanya nyaman itu. Nah, jadi sekolahnya kan bagus-bagus nih. Bener. Anak sekarang nih tinggi-tinggi sekolahnya, muda-muda sudah S2, sudah S3. Nah, manfaatkan ilmu yang Allah berikan itu sebagai media perjuangan. Benar-benar. Gimana caranya agar negara ini lebih baik? Kalau misalnya menguasai bidang pertanian, bagaimana pertanian yang baik? Kalau misalnya menguasai bidang keuangan, bagaimana sistem keuangan yang baik, pengelolaan keuangan yang baik? Muncul di situ. Jadi berjuang dengan apa yang kita miliki. Mulai dari apa yang kita miliki, ya kan? Mulai dari apa yang bisa kita lakukan. Mulai sekarang juga. Lakukan sekarang juga ya. Jangan cuma rebahan dong, mikir nanti gini. Ah, sekarang masih mager, rebahan dulu dah. Jadi mereka tuh khawatir dengan pikiran-pikiran mereka sendiri padahal ya. Insecure ya? Insecure. Padahal kenyataannya nggak seperti itu gitu kan. Gitu. Mereka takut di luar seperti apa, padahal ya sehari-hari kita udah melakukan ujian-ujian dan pada akhirnya biasa aja gitu, selesai gitu. Kan ketakutan itu cuma sekali Kang. Cuma sekali, begitu kita lawan hilang. Tapi selesai. Kalau kita lari dari ketakutan, dikejar terus. Iya bener. Dikejar terus. Sekali kita hadapi, lawan, hilang itu. Dilawan. Anak muda itu kan punya keberanian. Rasa takut itu dilawan. Sekali dilawan dia hilang. Tapi sekali kita lari, dia akan terus membayangi, ngejar terus.
Kayak dunia ya, semakin dikejar semakin semakin lari semakin dikejar. Kejar, apa? Kejarlah daku kau tangkap. Filosofi sekali. Tapi Bang, kebanyakan anak-anak muda sekarang tuh apa ya, kayak belum menemukan passion. Itu gimana sih? Belum menemukan jati diri padahal sudah di atas umur 20-an gitu kan. Wah, gue salah jurusan nih misalkan. Kebanyakan gitu sih dengernya. Gitu ya. Gimana sih biar supaya anak-anak muda menemukan gitu jati dirinya? Ya nggak tahu juga ya gimana caranya ya. Jadi memang ini butuh introspeksi yang dalam ya, renungan yang dalam. Benar. Kalau saya dulu gini, saya juga nggak tahu apakah jurusan kuliahnya benar apa enggak ya. Jurusan pendidikan apa, jurusan peternakan, kerjanya sekarang aktivitasnya Pendidikan. politik Politik juga. kan kayaknya kecelakaan sejarah ini. Tapi ya begini, ya memang perlu perenungan yang mendalam. Bener. Ya, perlu perenungan dalam. Saya suka begini dulu, sebenarnya untuk apa sih saya ini hidup gitu ya, pernah saya berpikir begitu, untuk apa saya ini hidup. Saya ambil waktu yang enak di tempat yang enak gitu kan. Pada akhirnya menemukan. Iya, biasanya sih di ujung-ujung malam itu kan sepi, orang pada tidur, nggak ada. Kita merenung di situ. Deep talk ya sama diri sendiri. Iya, kita bicara pada diri sendiri kita dengan jujur gitu. Untuk apa sih kita ini hidup? Untuk apa tuh Bang? Udah menemukan? Apa gitu ya. Terus ya dalam perenungan itulah ya, kan kita juga baca-baca Al-Quran dan sebagainya. Memang ternyata di Al-Quran itu sudah diceritakan jelas, ya, diceritakan bahwa manusia di dunia ini, yang hidup di dunia ini banyak jenisnya. Ada orang yang tujuan hidupnya itu untuk kesenangan duniawi. Ada udah dunia terus kekayaan gitu. Ada, memang ada manusia yang seperti Benar. itu ya. Ada juga manusia yang tidak peduli Dengan dunia ya? dengan dunianya, dengan akhiratnya, pokoknya yang penting nikmatin aja lah. Menikmati. Ada begitu kan. Tapi ternyata ada juga gitu ya, tipe manusia yang dia menjadikan hidupnya itu ya untuk berjuang gitu. Berjuang untuk apa? Untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik. Saya kan harus memilih nih, saya mau jadi bagian yang mana? Benar-benar. Apakah saya ingin menjadi bagian orang-orang yang hanya untuk kehidupan duniawi, hanya mengejar dunia, lupa sama akhirat, atau saya ingin menjadi orang yang berjuang untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik? Saya harus memilih. Pada akhirnya saya memilih, oh saya punya tujuan. Allah menciptakan saya hidup di dunia ini bukan tanpa tujuan. Allah pasti menghidupkan saya, menghadirkan di dunia ini pasti dengan tujuan. Benar. Gitu kan. Tujuan globalnya adalah memakmurkan bumi, khalifah fil ardh. Khilafah ya. Ya kan, menjadi pemimpin, pemakmur kan. Oh, kalau gitu saya harus tampil dong. Saya harus membuat diri saya ini bermanfaat buat hidup, buat kehidupan. Ini pilihan hidup, inilah tujuan hidup saya. Saya harus menjadikan diri saya bermanfaat. Ya kan? Nah, kalaupun untuk melipat gandakan manfaat itu, ya kan, saya harus berjuang melalui jalan terjal yang berliku. Ya itu jalan yang dilalui para nabi dulu juga begitu. Para nabi juga melalui jalan terjal yang berliku untuk perjuangannya. Oh, kenapa saya harus takut? Itulah saya mulai menyiapkan diri. Saya akan terjun di jalan dakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, mengoptimalkan semua potensi yang Allah berikan kepada saya untuk berkhidmat. Kalaupun nanti di tengah jalan saya mengalami cobaan, mengalami rintangan, ya memang begitu sunatullahnya. Dari zaman Nabi juga sudah ada rintangan ya? Makanya saya berdoa kepada Allah itu bukan minta diberi jalan yang mudah, tapi minta diberi kekuatan untuk mengatasi semua rintangan. Bolehlah berat cobaan, yang penting bisa ngatasin. Itu aja minta doanya sama Allah. Iya, kalau kita bersama Allah mah ya insya Allah dipermudah gitu begitu. Kan, dibantu. Saya lihat para nabi juga begitu. Cerita-ceritanya kan, kisah-kisahnya itu luar biasa perjuangan mereka. Tapi mereka teguh bersama, dan pada akhirnya Allah memberi dukungan dan pertolongan. Nah, saya yakin gitu ya, kalau kita memang betul-betul tulus, ikhlas ya untuk berjuang menghadirkan kehidupan yang lebih baik, Allah pasti tolong. Allah bakal menggerakkan seluruh alam semesta ya buat membantu kita. Betul. Allah akan kirim orang-orang yang akan membantu kita gitu ya. Hari ini saya juga yakin pada akhirnya nanti kita nggak akan sendiri. Pada akhirnya nanti saya sangat yakin anak-anak muda yang bersemangat ini pasti akan bergabung, akhirnya memperkuat barisan orang-orang baik yang memperjuangkan hadirnya kehidupan yang lebih baik negeri ini.
Bang Rija juga ketika terjun ke perjuangan pendidikan seperti itu kan, ketika dengan niat ikhlas itu kan otomatis ada tuh ya orang-orang yang support dan respect mengikuti jejaknya Bang Rija ya. Ada, pasti ada. Saya yakin insya Allah selama kita itu niatnya tulus ya, Betul. selama kita itu niatnya betul-betul, itu pasti akan ada yang membantu kita. Pasti Gitu. akan ada yang membantu kita. Ini kisah menarik ya. Dulu, Gimana tuh? ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Taif, ya kan berharap penduduk Taif ini mau menerima dakwahnya kan, Iya. dan membantu, karena kan waktu di mana di Mekah ini kan ditekan terus ya. Tapi ketika ke Taif ternyata ditolak oleh para pemuka kaum ya, oleh para bangsawan. Masih belum diterima ya. Nah, ditolak mentah-mentah. Bukan hanya ditolak ya, bahkan diusir ya. Dicerita itu kan kalau kita baca kisahnya, bahkan mereka menggerakkan anak-anak kecil untuk melempari Rasul dengan batu kan. Diusir kan. Sampai kemudian Rasul istirahat di sebatang pohon, di bawah pohon itu. Berdoa kan kepada Allah gitu kan, agar mereka diberi kebaikan, Diberi daya ya. diberi hidayah. Nah, dalam riwayat itu turunlah malaikat Jibril menawarkan apakah penduduk Taif ini Yang menolak dakwah ini mau dihancurkan gitu kan, dengan membalikan bukit gitu. Bukit ya. Bukit kan. Kan kalau kita lihat dulu juga nabi-nabi sebelumnya begitu. Ketika kaumnya Nabi Lut mendustakan Nabi Lut kan, kaumnya dihancurkan. Diberi Nabi azab Hud, ya. diberi azab. Tapi Rasul enggak. Wah, Rasul itu luar biasa sayangnya ya kepada umatnya gitu. Tidak dikatakan yaitu mereka berbuat seperti itu karena mereka belum mengetahui. Belum paham ya. Belum paham. Barangkali Bahkan Rasul berdoa kan suatu hari nanti dari anak keturunan mereka akan menjadi pembela Islam. melanjutkan dakwahnya ya. Dakwahnya kan luar biasa ya visinya ke depan, dan itu terbukti kan. Itu terbukti 15 tahun kemudian atau bertahun-tahun kemudian penduduk Taif ini penduduknya keislamannya kuat, membela Islam, anak keturunan mereka yang. Jadi kalau hari ini ada orang yang menentang kita gitu ya, nggak setuju dengan kita gitu ya, biarin aja, nggak apa-apa, kita doain kebaikan untuk mereka. Suatu hari nanti bisa jadi anak cucu keturunan mereka itu akan menjadi pembela Islam, dan itu mudah bagi Allah. Membolak-balikan hati itu mudah. Pemilik hatinya ya. Iya. Seperti kisah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Ya kan? Pedangnya Allah itu. Kan Khalid ini yang memporak-porandakan pasukan Islam kan, kalah kan kita karena strategi perangnya Khalid. Waktu itu dia ada di barisan musuh, tapi Rasul tetap mendoakan kebaikan. Pada akhirnya masuk Akhirnya Islam. kan Khalid akhirnya berbalik menjadi pembela Islam, dan di tangan Khalid lah kemenangan itu dia Bisa dicapai ya? Bisa dicapai. Jadi kita nggak boleh memandang orang itu, wah dia mah pasti jelek, enggak juga, jangan kan. Benar-benar. Kita jangan memandang orang lain itu sebagai musuh. Tetap doakan kebaikan walaupun dia menyerang kita, biarin aja. Bisa jadi suatu hari nanti hatinya berbalik, atau paling tidak anak keturunannya. Kan kisah-kisah seperti itu sering diceritakan tuh di Sirah ya. Sirah Nabawiyah. Luar biasa. Nah, bahkan kisah Umar bin Khattab pun kan begitu ya. Iya, yang paling Kisahnya, keras dulu yang nentang paling ya. keras menentang Islam kan. Masya Allah itu saya bayangin ya. Kan ketika itu dia menghunus pedang dengan amarah yang memuncak Luar kan. biasa. Dia kan ingin ketika dengar kabar saudaranya masuk Islam itu, dengan pedang terhunus kan. Nah, tapi begitu sampai rumah itu, di situ dia mendengar bacaan Al-Quran. Tiba-tiba kan luruh semua tuh. Luluh langsung ya. Luluh, hatinya langsung lembut. Saat itu dia dapat hidayah, saat itu menjadi titik tolak hidupnya. Saat itulah dia berbalik. Dia yang tadinya memusuhi menjadi mencintai. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi kita sebagai pemudanya nggak usah terlalu ini, biar aja. Iya. Kita tidak bisa mengubah Al-Quran, tapi Al-Quran mampu mengubah kita. Benar-benar. Kuncinya itu tadi, kita ikhlas, tulus gitu, punya tekad yang kuat, siap berkorban. Wallahu alam. Luar biasa, kisahnya menarik ya. Jarang-jarang mendengar Sirah Nabawiyah gitu. Kalau anak-anak muda mau terjun di politik nih, itu masuk PKS gimana sih, Bang? Jadi sebenarnya ya
eh, saya juga heran ini ya. Ada apa istilahnya itu, stigma di luar itu ya. Masuk PKS ini kok kayaknya sulit gitu. Oh iya, ada aja gitu ya. Ada aja. Saya apa sih susahnya ya? Makanya saya katakan di sini teman-teman sekalian, nggak usah ragu. Semua diterima di PKS gitu. Ayolah gabung, nggak usah terlalu rumit-rumit administrasi, gabung aja udah gabung, ketemu ngobrol, ayo Simple kita ya? jalan simpel. Pada intinya selama orang itu berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan bangsa dan negara, punya visi yang sama untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik, ayo kita sama-sama. Kenapa itu enggak ya? Kenapa enggak? Gitu. Kita beri ruang yang luas, nggak apa-apa. Bahkan nih untuk pencalekan nih Kang, Benar. jadi saya buka nih masalah pencalekan. Nggak apa-apa, sharing aja. Kita punya komitmen bahwa nanti komposisi bakal calon kita ini, Ya. nah, itu anak-anak muda, minimal itu 15% milenial. Keren ya. Kan harus ini kita buka Bang, apa-apa. Udah waktunya Kang. Benar-benar. Udah waktunya. Daripada protes melulu, mending maju. Kita perbaiki. Kebanyakan anak-anak muda tuh masih ini, Bang, masih takut stigma-stigma itu kan. Iya. Banyak yang anti partai itu karena itu kan. Karena nggak tahu, karena belum tahu. Tapi kalau sudah tahu sih, Mm-mm. kan kita itu kadang takut sama bayangan karena kita nggak tahu. Benar. Kita takut nih ruang gelap, takut ada apa gitu. Tapi kalau kita tahu di dalamnya menyenangkan, nggak takut. Musuh sebenarnya padahal dirinya sendiri ya. Iya. Oke. Kemudian kalau di PKS itu ada apa aja sih, Bang? Buat anak-anak muda atau enggak kegiatan-kegiatan gitu kan? jangan nanya ada jodoh nggak ya gitu ya. Boleh lah. Biasanya anak muda nyarinya, waduh jomblonya kelamaan nih, siapa tahu ada jodoh. Macam-macam Kang, sebetulnya kita nggak ini ya. Akang punya apa bawa ke PKS, itu yang kita kembangkan. Gitu. Jadi nggak mesti semuanya harus top down. Nih kita punya ini enggak. Emang secara struktur kita punya, ada bidang kepemudaan, ada bidang kewanitaan, bidang tenaga kerja dan sebagainya. Tapi kalau kita punya sesuatu yang besar, yang bermanfaat, yang kita bawa masuk ke dalam, kemudian kita kembang, nggak apa-apa itu kita kembangkan. Kita disupport juga ya? Kita support, kita akomodir. Pada prinsipnya gini Kang, segala sesuatu yang bisa memberi kemaslahatan Ya, kepada umat, kepada kepada bangsa, kepada negara ini, menghadirkan kehidupan yang lebih baik, kita support. Wah, mantap. Begitu. Oke, PKS. Kalau itu katanya saya pernah denger nih, PKS itu ada PKS muda gitu kan, sama Gema kan. Nah, iya, kalau ada Itu gimana sih, Bang? Jadi lucu juga ya. Berarti ada PKS tua ya. Kalau ada PKS muda. Jadi sebenarnya PKS lama. gini Kang. Iya tadi ya. Kalau mau daftar PKS, tinggal ketik aja. Kita bisa daftar online di pks.id. Oh, di website ya? Daftar.pks.id, nanti daftar di situ gampang. Nah, adapun PKS muda, Gema, kalau Gema itu kan gerakan pemuda ya. Itu mah ormas ya, underdog. Ormasnya ya. Underdog PKS. Nah, kalau PKS muda itu sebetulnya sebutan kita untuk anak-anak muda yang berhimpun di kita. Himpunan. Ya biasalah kan, kalau anak muda itu pengennya yang sama-sama gitu, Bener. mirip-mirip udah lah. Anak-anak muda kumpul, PKS muda, sana bergerak, kita kembangkan itu anak-anak muda ini supaya terus berkembang, tumbuh. Gitu Kang. Biasa anak muda kan suka ngobrol gitu kan, Iya. ngopi, ngeriung, bikin apa nih gitu kan. Nah gitu Kang, betul lah anak-anak muda. Jadi masih tetap lanjut bergerak. Lanjut Kang, insyaallah, mudah-mudahan lah. Tujuan Bang Riza apa sih, tujuan akhir gitu kan di sini? Ya tujuan akhir saya mudah-mudahan Iya. ya pada saat nanti mencapai titik akhir, pada saat nanti malaikat maut menjemput, sedang berada dalam kondisi beriman, bertakwa, berjuang, sedang dalam kondisi berjuang untuk agama ini, itu insya Allah mudah-mudahan harapannya bisa berakhir dengan baik, gitu, husnul khotimah, Allah memaafkan segala kesalahan, ya, dan Allah menerima semua amal-amal. Itu aja harapannya Kang, gak ada yang lain. Bisa husnul khotimah juga ya. Ya itulah harapan kita. Jadi Allah mengampuni semua kesalahan kita dan menerima semua ibadah kita, meridhoi kita. Kalau udah ridho kan, masya Allah,
Benar, Allah ridho, semuanya bisa berjalan dengan lancar gitu kan. Masya Allah, berarti ini inspirator pemuda yang di luar sana masa mau kalah? Jangan mau kalah lah, ayo kita sama-sama bergerak gitu kan. Nah, Bang Riza nih ada masukan kan nih buat anak-anak muda di luar sana? Di luar mana ini? Di luar sana, kayak jauh banget gitu di luar sana, di sekitar kita ini. Ini tuh, di lingkungan kita ya. Lingkungan kita, teman-teman. Saya ingin katakan sekali lagi yang saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa sebuah keyakinan, sebuah cita-cita, sebuah harapan hanya akan terwujud manakala kuat keyakinan kita terhadapnya. Selalu bersemangat kita dalam mewujudkannya, ikhlas dalam menjalani setiap prosesnya, dan kita siap berkorban untuk mewujudkannya. Nah, semua sifat itu adalah karakter yang melekat pada diri kita, pada diri para pemuda. Karena itulah sudah waktunya para pemuda ini mengambil peran sejarahnya ya, sebagai orang-orang yang memotori perubahan ke arah yang lebih baik. Jangan diam, ambil haknya, ambil hak untuk menjadi bagian dari pelopor perubahan, pelopor kebaikan. Yeah, let's speak up ya. Ya, Don't be silent. Jadikan diri kita ini bermanfaat buat kehidupan. Ya, dan kita siaplah bekerja sama begitu ya dengan semua siapapun, kalangan manapun ya. Manapun yang ingin menghadirkan kehidupan yang lebih baik. Gitu aja kan. Gitu aja. Ayolah, orang bebarengan. Bebarengan ya. Sambil lulungan. Oke. Nah, bagi teman-teman yang mau mengundang Bang Riza nih kan sebagai inspirator kebaikan di seminar maupun ngobrol bareng bisa mungkin ya di kafe, di kedai gitu. Apapun lah yang ini bisa hubungi ke akunnya Bang Riza di Instagram. Akunnya apa tuh, Bang? Inspirator kebaikan. Kalau akun pribadinya Patria Purwakarta. Patria Purwakarta ya. @Patria Purwakarta, jangan lupa di-follow ya. Dan akun inspirator kebaikan juga jangan lupa di-follow gitu kan. Boleh. Siap. Baik, kita cukupkan pada kesempatan kali ini ya. Ternyata masih banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari Bang Riza tentang menginspirasi, mengedukasi, dan memotivasi sehingga bisa membangun peradaban Indonesia yang lebih baik lagi. Jangan lupa kepada teman-teman untuk like, subscribe, dan komen podcast istimewa. Sampai jumpa di kesempatan lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.